warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putra Mandani ingin menjelaskan tentang dilema migrasi dan urbanisasi. Migrasi dan urbanisasi selalu berlangsung dan tidak dapat dihindari, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Migrasi merupakan salah satu dari 3 faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sedangkan angka emigrasi yang tinggi justru akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang negatif. Beberapa faktor pendorong migrasi. Yang pertama, kurangnya infrastruktur di daerah asal. Yang kedua, rendahnya ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah asal. Dan yang ketiga, kurangnya kesempatan kerja atau aktivitas ekonomi di daerah asal. Beberapa faktor penarik migrasi. Yang pertama, infrastruktur yang lengkap dan tersedia dengan baik. Kedua, banyak tersedia lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tinggi. Masalah-masalah urbanisasi. Salah satu dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan adalah fenomena penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Hal ini tentu berakibat munculnya beragam masalah seperti masalah lingkungan, kriminalitas, kesehatan, lalu lintas, dan banyak masalah lainnya yang ditimbulkan akibat terlampauinya daya dukung lingkungan dan sarana dan prasarana perkotaan. Permasalahan urbanisasi ini sebaliknya bagi pedesaan juga berakibat kurang baik, yaitu terlambatnya pembangunan di pedesaan. Desa akan lebih banyak kehilangan tenaga kerja produktif dan terdidik yang menyebabkan makin menurunnya produktivitas pertanian dan sumber mata pencaharian. Sarana dan prasarana tidak berkembang, pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga sulit ditemukan. Upaya untuk memodernisasikan pedesaan dengan utilitas dan fasilitas permukiman yang layak harus diupayakan. Penyediaan fasilitas permukiman yang selama ini menjadi daya tarik perpindahan penduduk seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan rekreasi. Selain itu, salah satu yang tidak kalah penting adalah adanya upaya peningkatan keragaman kegiatan ekonomi di pedesaan dengan memperluas dan mengembangkan jenis pekerjaan yang berbasis sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan, penerapan teknologi menengah dan kecil yang berbasis potensi lokal. Sekianlah penjelasan dari saya. Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Saat ini sekitar 50% penduduk di Indonesia tinggal di perkotaan dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2025. Dominasi penduduk perkotaan atau urban population terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Worldometers mencatat pada 2019 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia sebanyak 150,9 juta jiwa atau 55,8% dari total penduduk di Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa. Dominasi tersebut meningkatkan 0,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar 147,6 juta jiwa atau 55,1% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 267,7 juta jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Freddy. Di sini saya akan menjelaskan tentang migrasi dan juga pembangunan. Migrasi juga dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan tempat tinggal tersebut. Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai akibat dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Beberapa studi migrasi menyimpulkan bahwa migrasi terjadi disebabkan oleh alasan ekonomi, yaitu untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kualitas hidup. Dalam sosiologi, menurut sifatnya migrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu migrasi vertikal, yaitu perubahan status sosial dengan melihat kedudukan generasi. Yang kedua, migrasi horizontal, yaitu perpindahan penduduk secara teritorial, spasial, atau geografis. Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program
program yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Teori ekonomi tentang migrasi desa kota. Laju migrasi desa kota bisa saja berlangsung meskipun telah melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Pernyataan ini memiliki landasan yang rasional karena adanya perbedaan ekspektasi pendapatan yang sangat lebar, yakni para migran pergi ke kota untuk meraih tingkat upah lebih tinggi yang nyata,